Pratama Arhan baru debut 3 menit di Liga Korea langsung diganjar kartu merah. Suwon FC kalah 0-1 pekan ini. Bek kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan, harus menelan pil pahit dalam debutnya di Liga Korea Selatan, Kalik 1, 2024. Saat itu, tim Suwon FC bertandang ke markas Jeju United pada Minggu, 26 Mei 2024, di Jeju World Cup Stadium, Seogwipo. Pratama Arhan masuk dalam daftar susunan pemain pada laga ini. Laga lawan Jeju United jadi kesempatan perdana Pratama Arhan masuk daftar susunan pemain di Liga Korea Selatan. Pemilik lemparan ke dalam jarak jauh tersebut memulai laga ini dari bangku cadangan. Jeju United langsung memulai laga dengan agresif. Tim tuan rumah langsung mendapatkan gol cepat dari sepakan Sol Jin-soo pada menit ke-12. Usai kebobolan 1 gol, tim tamu tersengat. Suwon FC menambah intensitas serangan untuk mendapatkan gol penyeimbang. Namun, tidak ada gol penyeimbang yang tercipta hingga babak pertama usai. 1-0 jadi skor akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, Suwon FC kembali menambah intensitas serangan. Akhirnya Kim Eun-jung memberi kesempatan Pratama Arhan untuk debut. Debut tersebut datang pada menit ke-73. Pratama Arhan masuk menggantikan Jeng Dong-ho. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, debut Pratama Arhan harus menelan pil pahit dalam debutnya. Pratama Arhan hanya bertahan 3 menit di lapangan. Pemain bernomor 12 di skuad timnas Indonesia mendapatkan kartu merah langsung pada menit ke-76. Awalnya, Pratama Arhan tengah mengejar bola yang diarahkan padanya. Saat bola dicuri oleh Rim Chang-woo, Pratama Arhan melakukan injakan ke kaki pemain bernomor punggung 23 milik Jeju United tersebut. Rim Chang-woo langsung mengerang kesakitan usai diinjak oleh Pratama Arhan. Wasit akhirnya mengeluarkan kartu merah dari sakunya untuk Pratama Arhan usai berkonsultasi dengan VAR. Tampil dengan 10 pemain, Jeju United kembali mendapatkan keuntungan. Meski begitu, tidak ada gol tambahan, 1-0 jadi skor akhir pertandingan antara Jeju United versus Suwon FC. Hasil ini membuat Suwon FC tertahan di posisi kelima di klasemen sementara Kalik 2024. Persib versus Madura United 3-0, Da Silva, Sakti, Maung Pesta. Persib Bandung menang 3-0 atas Madura United dalam leg pertama final Championship Series Liga 1 2023 hingga 2024. Laga Persib versus Madura United dalam jadwal final Championship Series Liga 1 bergulir di Stadion Sijalak Harupat pada Minggu, 26 Mei 2024. 3 gol Persib ke gawang Madura United dikemas oleh Ciro Alves, menit 70, dan David Da Silva, menit 94, menit 90, 12. Selanjutnya, Persib akan bertandang ke markas Madura United dalam leg kedua final Championship Series Liga 1 2023 hingga 2024. Dengan hasil itu, Madura United mesti menang dengan defisit 4 gol pada laga leg kedua kontra Persib. Duel Madura United versus Persib dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan pada Jumat, 31 Mei 2024. Gelora Bung Karno bertuah bagi timnas Indonesia di era Shin Tae-yong, saatnya lumat Irak. Selama era kepelatihan Shin Tae-yong, timnas Indonesia baru sekali kalah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, uji coba lawan Argentina. Selain Argentina, ada 5 laga lain yang pernah berlangsung di GBK, yaitu melawan Kamboja, Thailand, Vietnam, Brunei, dan Vietnam. Hasilnya 3 kali menang dan 2 kali imbang. Dengan fakta ini, bisa dibilang GBK masih bertuah bagi timnas Indonesia. Namun,
Apakah tuah ini akan berlanjut saat menjamu Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 6 Juni nanti? Sejarah mencatat, Indonesia sudah 13 kali bentrok dengan Irak. Dari 13 laga itu, tim Merah Putih 2 kali menang. Sekali menang di Bangkok, Thailand, dan sekali di Senayan, Jakarta. Kemenangan di GBK tercipta pada 3 September 2000. Itu tercipta pada laga final Piala Kemerdekaan edisi ke-8. Sebelumnya pada babak grup kedua tim bermain imbang 1-1. Karenanya duel di GBK pada 6 Juni nanti bisa menjadi sarana balas dendam. Kekalahan pada 2013 silam, plus dipermalukan 1-5 di Basra pada 16 November 2023 lalu sudah saatnya dituntaskan. Memang tak mudah menaklukkan singa Mesopotamia, julukan Irak. 2 kekalahan, di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023, 2024, bukti nyata Irak masih di atas Indonesia. Untuk level U23, Indonesia pun kalah. Dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 yang juga jadi tiket perebutan Olimpiade 2024, Indonesia juga terjungkal. Namun semua itu tercipta di luar Indonesia. Jika bermain di GBK dengan penonton penuh dan atmosfer yang panas penuh yel-yel, belum tentu Irak bisa menaklukkan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Sejak resmi dibuka untuk pertandingan Timnas Indonesia, GBK jadi saksi banyak tim kuat tumbang. Beberapa di antaranya Australia, 1970, Uruguay, 1974, dan Korea Selatan, 1975. Irak yang saat ini merupakan tim berperingkat ke-58 dunia bukan tidak mungkin tumbang di GBK. Potensi hal tersebut relatif terbuka, sebab GBK memang bertuah bagi Timnas Indonesia. Saat kalah 1-3 dari Irak di Piala Asia 2023, 2024, Indonesia belum diperkuat Jay Idzes, Ragnar Oratmangun, dan Tom Haye. Ketiganya baru bergabung saat melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. 3 pemain ini memberi nuansa baru. Performa Indonesia meningkat dengan hadirnya tenaga baru ini. Karenanya Indonesia layak percaya diri menatap laga di GBK pada 6 Juni nanti. Apalagi pemain bisa bersiap dengan lebih baik. Pemain sudah akan berkumpul pada akhir bulan Mei ini. Bahkan, sebelum jumpa Irak, ada satu laga uji coba melawan Tanzania. Pemain-pemain yang berkiprah di Eropa pun sudah mulai datang ke dalam negeri untuk persiapan pemusatan latihan tersebut. Dengan adanya Idzes, Ragnar, Tom, juga Jordi Amat dan Shane Patinama yang di laga sebelumnya absen karena cedera, kekuatan Indonesia bertambah. Pemain seperti Marcelino Ferdinand juga prima. Saat ini Marcelino berada di dalam negeri, karena kompetisi di Belgia sudah rampung. Beban dan psikologi Marcelino yang terganggu saat Piala Asia U23 2024 sepertinya juga telah sirna. Hal sama juga dialami Rizky Ridho yang kelelahan selama Piala Asia U23 2024. Ada kemungkinan pemain-pemain ini datang ke pemusatan latihan Timnas dengan kondisi lebih segar. Persaingan di dalam Timnas juga tumbuh subur. Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Ricky Kambuaya contohnya, berlatih keras meski dalam masa libur. Mereka seperti tak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Sudah begitu, Shin Tae-yong akan mengawal Timnas Indonesia dengan kontrak yang baru ditandatangani hingga 2027. Ini akan membuat psikologis Shin terkatrol lebih tinggi. Secara pribadi, kiranya Shin akan mengeluarkan kecerdasan strateginya untuk menghempaskan Irak. Bagaimanapun, kemenangan atas Irak akan membuat psikologis pemain jadi tenang. Pemain Timnas Indonesia jadi tidak berdebar menatap laga melawan Filipina pada 11 Juni untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, ini saatnya hidupkan tuah GBK.